Namaste dosto, belajar bahasa Hindi di sini yuk dengan mudah tanpa Google Translate. Di video kali ini saya membahas bagaimana cara menyusun kalimat menggunakan bahasa Hindi. Seperti bahasa Inggris, cara menyusun kalimat bahasa Hindi menggunakan rumus. Rumus bahasa Hindi adalah sebagai berikut. Dalam rumus bahasa Hindi terbagi menjadi 3. Di antaranya adalah kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat positif terdiri dari subjek, objek, keterangan, dan to be. Untuk kalimat negatif terdiri subjek, objek, nehi, sama keterangan. Nehi itu artinya tidak. Dan untuk kalimat tanya terdiri dari kata tanya dulu, subjek, objek, keterangan, dan to be. Tetapi ada kalimat yang tidak menggunakan to be untuk kalimat tanya. Dan ini adalah contoh kalimat positif. Saya kasih contoh kalimat yang mudah saja biar mudah diingat dan dimengerti. Seperti saya sedang makan mekana karahihu, mekana karahahu. Jadi raha sama rahi itu tergantung sama subjeknya, bukan objeknya. Tergantung sama subjeknya, siapa yang mengucapkan. Yang kedua, dia sedang menonton film. वो सिनेमा देख रहा है, वो सिनेमा देख रहा है, rahi है. Untuk yang kalimat raha dan rahi di contoh kalimat kedua tergantung sama objeknya. Kalau objeknya kita gendernya maskulin jadi raha, kalau objeknya feminim jadi rahi. Yang ketiga, mereka akan pergi ke rumahmu. Bacanya sama dengan dia, wu juga, wu tumhari ghar jaungi. Yang bedain antara wu dia sama wu mereka itu adalah huruf def negerinya. Jadi kalau tahu huruf def negeri jadi pasti paham. Yang kedua adalah contoh kalimat negatif. Di sini saya menggunakan kata mene, bukan meh lagi, karena mene itu bisa digunakan untuk kalimat past tense. Jadi meni nehi ka khalia. Jadi di sini saya tidak menggunakan to be lagi karena rumus dari kalimat negatif tidak pakai to be. Dan contoh kalimat kedua, mereka tidak bekerja, wukam nehi karte. Kalau mereka adalah plural menjadi karte bukan karta. Adikku tidak jadi menikah. Mera baiki sadi nehi kar sakte. Karena sadi adalah kata feminim, jadi kita menggunakan oblikesnya itu ki bukan ka. Kalau adikku, kalau kakakku, kita bisa menggunakan merebai atau merabaya. Saya tidak bisa membeli bajumu. मैं तुम्हारे कपड़े खरीद नहीं सकता. Jadi kalau beli bajunya itu lebih dari satu, kita menggunakan kata kapre. Kalau bajunya cuma satu, kita menggunakan kata kapra. Ini membeli itu kata dasarnya adalah kharidna. Jadi nanya dihapus menjadi kharid. Berikut adalah kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Hindi. Bahasa Hindi dari apa itu kya, mengapa itu kyu. Berapa banyak di sini saya tulis ada 2, antara kitne dan kitna. Kalau kitne itu bisa dihitung,
Kalau kitna itu tidak bisa dihitung, sama juga dengan how much sama how many. Dan bagaimana itu ada kese sama kesa, yang mana bahasa Hindinya itu konsa. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Memang sengaja saya buat atau saya cari contoh kalimat tanya yang tidak sesuai dengan grammar biar teman-teman itu tahu kalau ketemu dengan kata yang tidak sesuai dengan rumusnya biar tidak kaget. Seperti kata sebagai berikut, berapa gaji suami Anda? Kitne salary apke pati ki. Di sini menggunakan kata kitne karena salary itu hitungan uangnya kan bisa dihitung. Dan di sini tidak memakai to be. Di sini memakai ki. Jadi kalimat tersebut termasuk kata obligis. Dan sudah saya bahas sebelumnya di video yang minggu atau bulan-bulan yang lalu itu tentang obligis. Kalimat kedua, Anda mempunyai berapa anak? Jadi kita menggunakan kata kitne, bukan kitna. Baca menjadi bace. Dan di sini hey-nya itu to be harusnya kan di belakang. Tapi di sini kita menempatkan to be ada di tengah-tengah. Untuk contoh kalimat ketiga, apa yang kamu rasakan? Kesala grahahe itu untuk gendernya maskulin. Kalau kita gendernya feminim, kita menggunakan kesi lagrahihe. Kadang kita dengarnya orang India kalau ngomong cepat, kesi lagrahihe, lagraha jadi lagra. Jadi tergantung sama objeknya. Begitu juga dengan kesa masusorahahe. Jadi kalau feminim, objeknya kita menggunakan kata rahi. Kalau maskulin kita menggunakan kata raha. Dan he-nya itu ada di belakang atau to be-nya itu. Mungkin dari sini teman-teman paham bagaimana cara menyusun kalimat menggunakan bahasa Hindi sesuai dengan grammarnya. Tapi tidak semua kalimat bahasa Hindi itu sesuai dengan rumus yang dijabarkan. Kalau menurut saya atau saran saya lebih baik sering komunikasi dengan native speakernya atau penduduk India asli. Jadi kita bisa atau dengan mudah mendapatkan kosakata baru. Kita bisa mempermudah untuk memperlancar bahasa Hindi juga. Jadi kalau menurut saya Google Translate itu hanya membantu kita untuk belajar kosakata aja, awalnya aja. Tapi kalau untuk membuat kalimat, menurut saya Google Translate itu kurang valid. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu dalam proses belajar bahasa Hindi, walaupun bahasa Hindi sangat sulit dan tidak mudah untuk dimengerti, karena untuk belajar bahasa kita butuh proses dan butuh waktu juga. Tidak bisa dengan seperti film Amir Khan, PK, yang hanya dalam satu malam kita bisa fasih belajar bahasa asing. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Namaste, Tata.